Indonesia akhirnya mengambil langkah catur yang paling berani dalam sejarah modernisasi pertahanannya dengan mengonfirmasi kesepakatan senilai 450 juta dolar AS untuk memboyong sistem rudal supersonik BrahMos dari India. Langkah ini bukan sekadar transaksi komersial alutsista biasa, melainkan sebuah proklamasi strategis bahwa Jakarta telah selesai dengan kebijakan pertahanan yang hanya bersifat menjaga pintu dan kini beralih ke strategi pemukul jarak jauh yang agresif. Dengan kehadiran BrahMos, Indonesia secara resmi mengirimkan pesan instan kepada siapapun yang mencoba bermain api di Laut Natuna Utara bahwa ruang udara dan permukaan laut kita kini dilindungi oleh teknologi yang mampu memberikan respons mematikan dalam hitungan detik, jauh sebelum lawan sempat menyadari bahwa mereka telah masuk ke dalam zona bahaya yang mematikan. Selama bertahun-tahun, Indonesia terjebak dalam masalah defisit daya gentar yang sangat nyata di halaman depan kedaulatannya. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, kita menghadapi tantangan geografis yang luar biasa, di mana garis pantai yang sangat panjang harus dilindungi oleh jumlah kapal perang yang terbatas. Masalah ini diperparah dengan meningkatnya ketegangan di kawasan Indo-Pasifik, di mana kapal-kapal penjaga pantai asing dan armada nelayan terorganisir seringkali melakukan intrusi ke zona ekonomi eksklusif Indonesia dengan rasa aman yang semu. Mereka berani bertindak demikian karena mengetahui bahwa respon militer konvensional kita membutuhkan waktu untuk dikerahkan, dan sistem rudal yang kita miliki sebelumnya sebagian besar bersifat subsonik yang relatif lebih mudah dideteksi dan dicegat oleh sistem pertahanan udara modern. Ketiadaan senjata yang mampu memberikan ancaman instan dan tak terhentikan telah menciptakan celah keamanan yang selama ini dieksploitasi oleh aktor-aktor luar. Inilah konflik inti yang memaksa Indonesia untuk berhenti mengandalkan diplomasi lunak dan mulai mengasah taring militernya dengan teknologi yang tidak mengenal kompromi. Masuknya BrahMos ke dalam inventaris TNI adalah solusi teknis sekaligus psikologis terhadap masalah tersebut. BrahMos yang merupakan hasil kolaborasi jenius antara DRDO India dan NPO Mashinostroyenia Rusia berdiri tegak sebagai rudal jelajah supersonik tercepat di dunia yang saat ini sudah siap tempur. Kecepatannya yang mencapai Mach 2.8 adalah kunci dari segala keunggulannya. Secara fisik, kecepatan ini berarti rudal tersebut melesat hampir 1 km setiap detiknya. Jika kita membedah analisis kinerjanya, kecepatan Mach 2.8 bukan hanya soal seberapa cepat ia sampai ke target, tetapi tentang energi kinetik yang dihasilkan. Dalam hukum fisika, daya hancur sebuah objek meningkat secara kuadratik terhadap kecepatannya. Artinya, BrahMos yang menghantam target pada kecepatan supersonik akan menghasilkan dampak destruktif yang berkali-kali lipat lebih besar dibandingkan rudal subsonik seperti Harpoon atau Exocet, bahkan tanpa harus membawa hulu ledak yang sangat besar. Hantaman murninya saja sudah cukup untuk menyebabkan kerusakan struktural katastrofik pada kapal perang lawan yang paling modern sekalipun. Keunggulan teknis ini menjadi semakin mengerikan ketika dikombinasikan dengan profil terbang sea skimming. BrahMos dirancang untuk terbang hanya beberapa meter di atas permukaan laut, bersembunyi di balik cakrawala radar musuh. Karena kelengkungan bumi, radar kapal perang lawan biasanya hanya bisa mendeteksi objek yang terbang serendah itu pada jarak sekitar 30 hingga 40 km. Dalam konteks rudal subsonik, jarak ini memberikan waktu reaksi sekitar 3 hingga 5 menit bagi sistem pertahanan kapal musuh untuk mengaktifasi penangkis rudal. Namun bagi BrahMos, jarak 40 km dapat ditempuh hanya dalam waktu sekitar 40 hingga 50 detik. Ini adalah apa yang para ahli militer sebut sebagai menit kematian. Dalam jendela waktu sesempit itu, komandan kapal lawan hampir tidak memiliki waktu untuk melakukan prosedur identifikasi, penguncian target, dan peluncuran interseptor. Sistem pertahanan otomatis seperti CIWS atau meriam reaksi cepat akan dipaksa bekerja di batas maksimal kemampuannya,
Dan seringkali mereka tetap gagal menghentikan proyektil yang bergerak secepat itu. Integrasi BrahMos ke dalam platform jet tempur Sukhoi Su-27 dan Su-30 TNI Angkatan Udara Indonesia adalah analisis taktis yang paling menarik dari kesepakatan ini. Selama ini, jet tempur Sukhoi kita adalah predator udara yang tangguh. Namun dengan adanya tawaran modifikasi dari India, pesawat-pesawat ini akan berevolusi menjadi platform penyerang maritim yang sangat mematikan. India telah membuktikan keberhasilan integrasi ini pada armada Sukhoi 30 MKI mereka, di mana struktur pesawat diperkuat untuk mampu menggontong rudal seberat 2,5 ton di bawah perutnya. Bagi Indonesia, ini berarti kita bisa meluncurkan serangan BrahMos dari jarak yang sangat jauh, bahkan sebelum pesawat kita masuk ke dalam jangkauan deteksi radar kapal lawan. Kemampuan serangan stand-off ini memberikan perlindungan maksimal bagi pilot kita, sekaligus memastikan bahwa target dapat dihancurkan dengan presisi tinggi dari udara. Bayangkan sebuah skenario di mana satu skuadron Sukhoi TNI AU Indonesia dapat mengancam seluruh armada musuh yang berada ratusan mil di tengah laut tanpa pernah terlihat di layar radar mereka. Ini adalah lompatan kualitatif dalam doktrin peperangan laut Indonesia. Secara geopolitik, pilihan Indonesia untuk bermitra dengan India melalui BrahMos Aerospace mencerminkan strategi diplomasi pertahanan yang sangat matang dan pragmatis. Di tengah polarisasi kekuatan antara Barat dan Timur, Indonesia memilih jalur tengah yang cerdas. India adalah mitra yang ideal karena mereka memiliki teknologi dengan DNA Rusia yang sudah sangat akrab dengan sistem pemeliharaan kita. Namun mereka tidak terbebani oleh batasan politik yang seringkali melekat pada alutsista asal NATO. Selain itu, India memiliki kepentingan strategis yang serupa dengan Indonesia, menjaga stabilitas Indo-Pasifik agar tidak didominasi oleh satu kekuatan tunggal. Dengan membeli BrahMos, Indonesia juga mendapatkan akses ke rantai pasokan dan transfer teknologi yang lebih fleksibel dibandingkan jika kita membeli sistem serupa dari negara barat. India sangat terbuka dalam hal modifikasi dan integrasi sistem lokal yang memungkinkan industri pertahanan dalam negeri seperti PT PAL atau PT Pindad untuk terlibat dalam siklus pemeliharaan dan pengembangan komponen di masa depan. Investasi sebesar $450 juta ini juga harus dilihat sebagai pemicu bagi kemandirian industri pertahanan nasional. Kehadiran teknologi rudal supersonik di tanah air akan memaksa para insinyur pertahanan kita untuk meningkatkan standar mereka. Penguasaan atas sistem navigasi presisi, mesin ramjet, dan integrasi avionik yang ada pada BrahMos akan menjadi pelajaran berharga bagi pengembangan rudal nasional di masa depan. Kita tidak boleh hanya menjadi pengguna. Kesepakatan ini harus menjadi pintu masuk bagi transfer teknologi yang nyata, di mana teknisi Indonesia terlibat langsung dalam proses integrasi dan perawatan tingkat berat. Jika kita mampu mengelola aspek ini dengan baik, maka ketergantungan kita pada dukungan luar negeri dalam hal senjata strategis akan berkurang secara signifikan, memberikan kita kedaulatan yang lebih utuh dalam menentukan arah pertahanan nasional. Selain itu, pengadaan BrahMos ini menciptakan efek domino strategis di kawasan Asia Tenggara. Dengan Filipina yang sudah lebih dulu mengoperasikan sistem ini, muncul sebuah keselarasan kekuatan di sepanjang koridor Laut Cina Selatan. Sinergi ini secara tidak langsung menciptakan perimbangan kekuatan yang lebih stabil. Negara-negara lain di kawasan akan melihat bahwa Indonesia serius dalam memodernisasi kekuatannya dan tidak akan lagi membiarkan adanya pelanggaran wilayah tanpa konsekuensi yang nyata. Ini adalah bentuk deterensi aktif. Kita tidak perlu berperang untuk menjaga kedaulatan. Kita hanya perlu menunjukkan bahwa kita memiliki kemampuan untuk menghancurkan siapapun yang berani mengusik kita. Kehadiran BrahMos di tangan TNI adalah jaminan bahwa diplomasi kita kini memiliki sandaran kekuatan yang sangat kokoh. Menuju kesimpulan, saya melihat bahwa pengadaan rudal BrahMos adalah awal dari pergeseran besar dalam postur pertahanan Indonesia menuju pembentukan zona Anti-Access Area Denial atau A2AD yang komprehensif. Prediksi saya,
Dalam 5 hingga 10 tahun ke depan, Indonesia akan menempatkan baterai-baterai rudal pesisir ini di titik-titik mati yang strategis, dari ujung utara Sumatera hingga ke wilayah timur Papua. Dengan jangkauan rudal yang mencakup seluruh celah maritim kita, Indonesia secara efektif akan memiliki gerbang elektronik yang mampu mendeteksi dan mengunci target asing yang masuk tanpa izin. Insight yang paling krusial dari langkah ini adalah kesadaran bahwa kedaulatan di era modern tidak bisa hanya dijaga dengan keberanian personil, tetapi harus dipersenjatai dengan keunggulan teknologi yang mampu melampaui kemampuan lawan. Indonesia telah memilih untuk menjadi pemain utama dalam arsitektur keamanan regional, memastikan bahwa setiap inci wilayahnya adalah zona yang tidak tersentuh oleh ambisi hegemonik manapun. BrahMos bukan hanya sekedar senjata, ia adalah simbol kebangkitan kembali kekuatan maritim Indonesia yang siap menggetarkan siapa saja yang mencoba mengganggu ketenangan di Zamrud Khatulistiwa.